Cici Vengeance kan. Iya. Soalnya Kirito kenapa Cici Vengeance agak menangis ya. Iya bener, kayak yang Vengeance itu. Nah, yang berarti dari Onyx Philippines, chance mereka sekarang menutup EXP yang memang strong. Mungkin contohnya Lapu-Lapu di sini masih ada. Benar. Yes. Arlot juga banyak sih sebenarnya. Banyak ya. Badang. Bahkan aku suka Glue gitu loh kalau memang mau dipergunakan dengan SRG. Nah, ini juga apa yang udah kita bahas tadi, mid laner ini kan juga poolnya banyak. Makanya sekarang nggak terlalu diprayo untuk diambil di 3 atas. Ya, dan kalau SRG membaca permainan dari Onyx Philippines ya, Kimi gitu. Kimi, Iya. bahkan kayak Faramis buat bisa counter initiate dari kaliannya juga nanti. Ya, banyak ya. Memang pilihan-pilihan untuk mid laner sekarang itu sangat-sangat bervariasi. Dan ya pilihannya adalah apakah kita mau mid laner yang bisa ngasih constant damage atau mid laner yang bisa ngeburst buat damage-nya. Oke. Bagaimana komposisi nanti melihat ya berarti ya? Oh, 3 Angela. hero awal. Ini yang jelas soalnya bisa combo sama 3-3-nya kan. Iya, Paksi ya. Ke Iritel makin kuat. ke Cici juga. Isi juga. Gak bisa dikejar itu Cicinya nanti kalau keisi dengan Angela. Oke. Oh, Glue-nya di ban. Glue ya, karena butuh frontliner tambahan ya. Semenjak memang junglernya ini assassin, roamernya memang typical support initiator. Jadi EXP yang punya durability tinggi udah mulai ditutup nih sama Onyx Philippines. Ya, dan apakah di sini SRG mereka ban-nya mungkin ke Badang dulu? Antara Badang atau Gatot Kaca ini 2 pilihan yang lumayan oke lah kalau memang mau dipergunakan dengan Onyx Philippines juga. Oke. Ya tapi ini masih tentatif ya karena Baxia kita belum tahu nih mau ditaruh di mana. Mungkin Gatot aja nggak sih biar aman. Itu kan salah satu hero Brusco plus bisa combo sama Cici juga. Tapi udah ngeliat Joy di sini, Baxianya berarti ke arah jungle aja. Masih belum tentu. Iya. Bisa di roamer Baxianya. Bisa tiba-tiba nanti Haya. Ya mereka bisa keep dulu nih buka mid laner. Terus mereka nanti kasih surprise yang terakhir kan. Nah ini nih keunggulan ketika kita bermain di red side. Ada Pilihan terakhir. satu spot terakhir spesial yang bisa ngubah semuanya. Karena memang red side kan lebih ke react juga kan. Reaktif aja dia. Tinggal Baxia multi role-nya kan sekarang 3 bahkan. Walaupun sekarang udah ada Cici, berarti tinggal sisa 2 nih antara Rom atau jungle. Ya kalau EXP tapi kayak menurutku 10% lah dia bisa muncul di EXP. Ya. Jarang kan? Jarang. Ya. Kimi dulu. Tidak di ban ternyata buat Kiminya. Dan mereka sudah punya constant damage. Ini Onyx Philippines kayak draft mereka lumayan stabil sih dengan pilihan-pilihan mereka sekarang. Kiminya bakal bebas bersama dengan Iritel. Dan menurutku kemungkinan besar nih ya, Baxianya jungle. Harusnya ya. Iya, kemungkinan besar. Oke, dan secara matchup juga Iritel kalau di laning sama Granger menang. Yap. Ya. Dia bisa gocek-gocek. Dan 2 pick terakhir dari SRG. Mid lane apa yang akan dibawakan oleh Storm ini Om kira-kira? Ya, yang buat kaget-kagetan aja guys. Apa tuh kaget-kagetan? Loi lagi. Loi yang kaget temannya sendiri kan kalau Loi. Soalnya gak ada sinkronisasinya ya. Lumayan sulit sih. Yves misal. Lebih coba buat tahan aja. Tapi kalau Yves di tengah-tengah Atau kalau kan nggak diem. Jusin. Masih ada gak sih? Udah sudah di-ban. Yep. Loi bener. Yap. Loi dan Yorubi. Ruby Ruby XP berarti ya buat krem ya. Mungkin di sini mereka berpikir gimana caranya biar nempelin ke arah lini belakang, karena di depan udah ada satu Baxia yang tebel, Cici juga tebel. Mereka mau ngindarin dengan Lui. Surprise. Ya, mereka juga bisa sebenarnya untuk landing phase ya antara Cici dan juga Ruby itu sebenarnya 50-50. Karena ketika ada Yo-Yo Blitz yang dibuka terus ketarik dengan Dawn Run, dia agak ke delay dan waktu ketarik dengan Ruby gak keluar nih Yo-Yo Blitznya. Jadi time-nya lebih damage yang dikasih dengan Cici gak terlalu besar lah. Oke, Badang. Badang ya, jungler Baxia. Oke, game pertama SRG. Apa nih yang akan mereka lakukan? Wah, Dengan kalau menurutku dari SRG mereka bakal coba untuk main kagetan ya. Mereka sudah punya Loyi tadi yang aku bilang gak ada sinkronisasi nih dengan yang lain. Berarti mereka harus benar-benar bisa maksimalin tarikan dari duality efek untuk Loyi main front to back. kalau Onyxnya Onyxnya mereka harus main rotasi cepat juga dengan membawakan Karabaxia. rotasi cepat. Namun inilah dia game pertama dari Best of 5 Series. Kita akan langsung lemparkan kepada para caster. Ada Ranger Emas dan juga Lim Kocul. Terima kasih banyak untuk Bude Clara Monster, Wawa dan juga Aul. Pertandingan 2 tim terkuat di 2024. Yang satu juara M-Series, yang satu juara MSC. Dan pertandingan para tim terkuat di tahun lalu. Siapakah yang akan menuju ke Grand Final? Let's go. Menuju ke match yang pertama bersama Ranger Mas dan juga partner saya tentunya.
Rim Kocel ya, ini yang sempat gue bahas juga sebelumnya ya, dimana memang kedua tim ini lolos ke semifinal, tapi bukan dengan game yang mudah, bukan dengan match yang mudah. First blood, Wow, Super Freeze. Super Freeze kali ini langsung dimakan, ditelan oleh Stromy di tengah perpasukan dari tim Onyx Philippines. Langsung dimakan begitu saja, Lim. Rotasi langsung terhambat. Apalagi ngomongin Karakimi. Di sini pondasi yang dimiliki dari Onyx PH yang ada di mid lane harus tumbang di awal, Lim. Masalahnya Kimi loh, Hero kuat Stromy early. bakal coba dipasang, tidak flicker kembali, dia bakal coba dibalikkan kembali keadaannya dengan kehilangan satu buah member. Stromy kali ini akan menjadi korban keganasan pasukan dari tim Onyx Philippines. Meanwhile, tim dari Selangor Red Giants, mereka juga harus kehilangan flicker atas Yums. Iya, untungnya ada rotasi cepat dari King Kong tadi ya. Sebelumnya gue ngelihat Kimi ini harusnya unggul di area mid lane, apalagi lawan Doi kan. Tapi dengan bantuannya Yums pastinya, dengan Emblem Concursive Blast juga ada damage pastinya, membuat mau nggak mau Super Phoenix kena first blood. Itu hal yang sangat wow sekali sih. Tapi Stormy lagi. Stromy bakal coba dipasang untuk kedua kalinya. Kali ini dendam kesumat yang dilakukan para pasukan dari tim Onyx Philippines dan makan dari Sekis. Dia nggak boleh menjadi korban keganasan tim Onyx Philippines. Dan lihat, memang Stromy mendapatkan satu first blood di depan sana. Tapi the gold standard di arah bottom lane berhasil mencoba memberikan damage 2 lawan 1. Karena first Innocent, apakah Innocent mampu menjadi the Beast Master kali ini? Iya, jangan lupa ya, karena kita tahu juga nih untuk Iritel adalah hero dari Keldra yang bikin dia menang M6. Dan bukannya itu aja, Purify sudah dipotong oleh Super Freeze, ditabrak dengan adanya padang Bruce Clark take down. Perpasukan dari tim Selangor Red Giants sudah pegang keuntungan di saat mereka menuju ke arah Turtle. King Kong kali ini harus mundur ke arah belakang. King Kong sepertinya akan mencoba merelakan Turtle mereka pertama, dan Crumb mencoba zoning out di mana Kirk berada. Turtle pertama dilepaskan, dan sesungguhnya dari segi draft ini akan mendapatkan kerugian untuk tim Onyx Philippines ketika dia menggunakan Baxia dan kehilangan target pertamanya. Dan Sekes terperangkap akan ada point kill dari Stromy again, memberikan damage yang sangat besar. Apakah double kill di tangan dari Selangor Red Giants? The defending champions tidak kenal kendor kali ini. Wah, ini ekstrim banget sih. Pertama jungle tank, tapi nggak dapat turtle pertama, bahkan mereka kalah setup. Bukan sekedar jungle tank, Baxia plus Kimi loh ini. Dua hero early yang sangat-sangat powerful. Tapi juga infect jungle yang bagus dari Sekis. Dia tahu banget nih lahan-lahan sempit, area-area yang dekat dengan tembok itu enak banget pastinya untuk Stormy. Jadi Stormy benar-benar bisa menggunakan duality-nya tadi, benar-benar connect area 3 target juga. Plus sekarang memang udah lumayan tertinggal dari Onyx PH, walaupun masih ya 1000 gold lah. Mungkin naik turun under 1000 gold. Tapi ini di awal yang harusnya dipegang oleh Onyx PH loh. Itu yang harus digarisbawahi. Makanya kayak sekarang Selangor Red Giant mereka di atas angin. Setuju banget sama Lim. Karena kita udah bicara tadi hitam di atas putih, di atas kertas Onyx PS harusnya yang mengungguli semua dari segi early game. Tapi apa yang dilakukan, mereka benar-benar tidak bisa menangkap di mana Stromy berada. 2 kali Stromy tumbang bukan berarti membuat Selangor Red Giants mereka harus berhenti pergerakannya. Kita bisa menyaksikan juga di mana Onyx Philippines mereka sepertinya agak sedikit kebingungan untuk menargetkan nanti ketika tim fight besar. Ya, ini mau nggak mau winning conditionnya tunggu Keldra jadi. Ya itu salah satu cara yang paling mudah lah. Karena ya ini kan late game insurance-nya cuma di Keldra. Mungkin ini Super Phoenix akan bantu damage nantinya. Karena Kimi juga memang dasarnya adalah marksman. Tapi ya mungkin power utamanya tetap akan ada di Keldra. Sementara untuk King Kong ini harus lebih agresif sih. Dia nggak boleh nih farming dong. Ingat King Kong ini bukan assassin. Kalau King Kongnya pakai Joy ya nggak apa-apa, silakan farming aja. Ya Samsin dan sebagainya silakan farming. Tapi kalau Baxia nggak boleh nih. Dia nggak boleh bawa farming kayak gini, ini bakal rugi. Oke. Kita lihat kalau misalnya kerugian akan kehilangan mereka turtle yang kedua ini akan berat untuk Keldra di area gold lane. Yum sudah standby on position, ready steady. Onyx Philippines membuka vision di mana King Kong berada di arah tengah. Kirk dengan curtain Kirk berjalan Trump. Damage diberikan tapi lihat di arah bottom lane. Innocent mencoba untuk melakukan backup. Dengan traction pulse tidak bisa didapatkan, tapi Brusco mencoba berpasukan dari tim Selangor Red King Kong membalaskan satu turtle yang mereka tidak bisa dapatkan di depan sana. Tapi nampaknya Sekis masih melebih. Brusco bersama dengan Kara. Wow, dari Kara the gold standard zoning out terjadi, tapi Brusco hampir saja bisa mendapatkan fist break dengan maksimal. Stromy out of nowhere, what are you doing, Stromy?
Romy. Memang damage yang besar, memang bisa melakukan instant kill, tapi flanking serang diri tanpa ada cover badan di depannya itu kayaknya nggak wise atau Romy. Romy, what are you doing, Romy? Dia maju lagi ke depan dengan bermodalkan duality-nya ya, nggak akan kuat juga. Flicker masih ready sekarang dan ya Onyx PH akhirnya memegang kendali walaupun bukan kendali penuh. Seenggaknya mereka membuktikan kalau memang early game ini adalah masanya mereka. Early game ini adalah waktunya mereka. Tapi Karl di arah top lane harus dimakan. skill Mencoba untuk melakukan solo pick off, tapi fist break gagal. Langsung dikombinasikan dengan Tsunami Slave. Yums tahu gak ada fist crack yang bisa Brusco keluarkan karena dia masih dalam mode fist breaknya. Di saat itu bebas untuk Tsunami Slave. Yums bisa melakukan initiate power. Damage dari turret yang cukup membuat para pasukan dari tim Selangor Red Giants menenggelamkan sosok Brusco di arah bottom lane. Kelra Instinct, dia nggak butuh denger suara konsil, dia cuma butuh di mana orang berada. Dia mundur sampai ke inner turret. hati-hati tapi damage dari Innocence ini nggak bisa dianggap remeh juga. Lagi-lagi ya, gue masih dipegang Selangor Red Giant. Bahkan poin killnya didominasi yang cukup ekstrim nih. Gue penasaran nih Onyx PH mid game seperti apa yang mereka mau bawa. Mereka bisa kalau mau setup mungkin landing jauh gitu kan, bawa 3-2 tapi di arah mid lagi-lagi kram. Hanya pok damage saja. Pok aja sih kayaknya ya. Kalau ngomongin ke arah pok, gue lihat mereka kuat banget untuk main di frontliner. Cuma sekarang yang menjadi pertanyaan adalah gimana cara mereka nutup rotasi dari tim Selangor Red Giants yang benar-benar maksimal banget. Ini benar-benar maksimal banget penggunaan dari Lowy-nya. What? Main rotation? Diversion? Nah itu dia King Kong ketangkap sebenarnya tapi harusnya masih kuat. Ya, King Kong masih kuat sekalipun King Kong yang diangkat itu yang diinginkan Onyx PH. Ketika King Kong diangkat, udah kan Tsunami Slam, Super Freeze dan juga Kelra yang akan bebas di sini. Kita tahu di mana Stromy memang bisa bermain dari front to back, tapi dengan berpencar Onyx PH, Texas Pulse di depan mata. Retribution-nya King Kong terlalu cepat membuat para pasukan dari tim Selangor Chase berhasil mendapatkan turtle tembakan Tifa yang cukup besar di belakang sana. Youngster takedown, Kelra free hit, Sekis bangsa ditangkap. King Kong mundur ke arah belakang tapi nampaknya double kill dengan Sky Piercer. Stromy knows it. 2 damage dealer dari tim Selangor Red Giants benar-benar membuat Onyx Philippines hancur di depan sana. Belum ada damage tadi. Kelra mendapatkan free hitnya, tapi sayangnya damage yang dideliver oleh Kelra masih terbilang kurang. Kita bisa lihat dari replaynya ini, dimana retribution yang terlalu cepat tadi dari King Kong dan teamfight yang entah kenapa kayak dipaksakan banget nih. Yums memang tumbang, tapi tumbangnya Yums itu sepadan nih dengan apa yang didapatkan. Mereka dapetin King Kong, mereka dapetin Brusco, mereka dapetin turtle-nya, dan ya farmingnya juga nggak lepas sama sekali. Mereka dapat purple buff. Jadi kayak keuntungannya sangat-sangat banyak tadi untuk Selangor Red Giant. Dan sekarang recover dari Onyx, ini lama banget recovernya. Gue nggak ngelihat Onyx PH ini nyaman dengan jungle tank loh. Gue juga jujur. Tapi mungkin ini satu keputusan yang cukup berat yang harus King Kong ambil. Karena melihat 2 carry mereka di arah mid dan juga di arah gold lane, ini harus punya waktu yang banyak. King Kong harus merelakan waktu untuk bisa dapetin turtle, 3 turtle. Mungkin sekarang udah gagal, tapi dia punya kesempatan untuk balikin gimana caranya buying time untuk team fight selanjutnya. Kalau ngomongin Onyx PH, kenapa dia harus pakai jungle tank? Karena 2 carry mereka ini disiapkan untuk metode late game. Dan pertanyaan aku kayak, apakah mereka memprediksikan kalau misalnya bermain dengan Selangor Giants akan berada di arah metode late game? Oke. Masalahnya ya Flicker Brusco dikeluarkan, berhasil mendapatkan karena Innocent dan surprise. Happy birthday. Innocent takedown di saat yang tidak baik. Kenapa di saat tidak baik? Lihat sekarang 12 detik menuju ke arah Lord yang pertama. Ya Lord yang akan segera muncul. Tapi hati-hati Super Prince, dia nggak boleh bermain poke damage di bagian depan. Dia harus sadar kalau memang badannya itu ada di King Kong. Yes, setuju banget. King Kong selalu menjadi badan. Mencoba untuk melakukan sedikit distraction. Mereka tidak bisa melakukan load dengan sangat cepat. Dan setup yang dilakukan para pasukan dari tim Onyx Philippines sepertinya ada satu tujuan mereka, bukan Lord, tapi tujuan mereka orang terlebih dahulu. Dan lihat Kram di depan sana. Informasi dari Krieg telah didapatkan di belakang Lois kami. Langsung ada Tsunami Slam. Tapi pulih by Kami save the day 47 untuk Kara. Lihat Sekes seorang diri depan sana, mencoba ditutup oleh serang King Kong. Kara ter-take down karena Sky Piercer masih aktif dari Innocent. Itu dia, sulit sekali bermain dengan duality yang dimiliki oleh Stormy. Hampir mendapatkan kram tadi, tapi flicker defensif menjadi jawabannya. Solusi dari siapapun yang terkena pick off adalah di diversion tadi. Langsung diversion ke depan dari Bass. Jadi memotong untuk travel time yang akhirnya membuat mereka tuh
on time di Lordnya. Sekarang Lordnya langsung dieksekusi dan sepertinya Onyx Piet lepas. Sebenarnya kita lihat Onyx Philippines sudah tahu sebenarnya dia nggak bisa langsung dapetin Lord. Dia udah tepat banget orang dulu targetnya ketimbang ke arah netral yaitu Lord. Tapi dengan damage yang tidak cukup dan kedua dengan gold mereka Under dan Kelra belum di maksimum power. Ini berat untuk Onyx PH bisa melakukan eksekusi. Sedangkan Innocent dia nggak butuh maksimum power, dia butuh Scavenger aja. Poking damage di early, mainin duality, mainin eksekutornya. Udah, that's it. Oke, Wind of Nature ternyata respect item ya. Untuk Kelra sendiri dia mungkin langsung ke arah Malphite Gun, Great Dragon Spear juga bisa sebenarnya. GDS gak sih dia butuh? Walaupun gue tahu dia butuh range, tapi GDS sih. Minimal dia punya damage dulu Lim sekarang. Iya. Gak hanya jarak, karena jarak ngomongin jarak. Siapa sih yang mau ngejar dia ke belakang? Gitu loh. Tapi ya ini bahaya nih Lord yang pertama. Memang goldnya juga masih bisa dikejar di angka 5.000 yang sebenarnya masih gold yang taraf satu kali team fight rata mungkin bisa balik lagi goldnya. Tapi tetap bahaya karena mereka punya banyak sekali hero momentum. Ada Yums, tinggal menunggu flicker dari Kram. Tapi Kelra Solo kill? Really? The gold standard from Philippines? The champion of M6 dia top landing solo kill oleh Sekis, player assassin yang mengerikan dari Selangor Red Giants. Dan lihat di arah bottom lane, perpasukan dari tim Onyx Philippines tahu tidak ada lagi power dari Kelra, tidak ada power untuk bisa team fight dari Onyx Philippines. Hanya ada King Kong, hanya ada badan. Bukan bisa dilenyapkan dengan duality tidak pakai Sekis di depan sana. Sudah menuju ke arah backline. Oke, kita tahu Joy bukan menjadi hero yang favorite. Terlalu banyak nerf yang dilakukan Joy. Starliu menjadi salah satu nerf yang membuat Joy agak cukup menjadi hero yang turun terhadap tier rankingnya. Tapi lihat di tangan dari Sekis tetap bisa melakukan solo kill terhadap Kelra Lim. Iya ada kodok ya di shoot. Tapi ngelihat dari nerf sebenarnya gini sih Joy ya, apapun yang terjadi tentang Joy, farmingnya tetap cepat. Apapun yang terjadi tentang Joy, stack full, buka electrifying beats itu nge-debuff. Makanya kayak power dari Joy-nya ini tetap masih ada, walaupun memang sekarang lebih sulit untuk dimainkan lah bisa dibilang. Cuma ya ini yang pakai Sekis yang memang power juga. Mungkin King Kong, Sekis ini dua orang yang memang kuat banget lah dari Joy-nya. So kita akan lihat nih untuk next item mungkin ke Divine Glaive bisa banget. Gua khawatir nih sama Kelra, dia butuh banget sih. Entah itu Windtalker mungkin untuk mempercepat larinya lagi, karena ketika dia nggak ada sprint, ya dia menggunakan Purify kan dengan respect sama Yums, dia damage-nya dia nggak bakal maksimal. Pasifnya dia itu kan berpengaruh sama movement speed. Dan sekarang ya kelihatannya kayaknya nggak pakai Windtalker, dia langsung ke Malefic mungkin. Ya itu dia GDS, dia butuh itu. Dia butuh damage. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dia butuh damage di early. Dia butuh gimana caranya ngehantem damage terlebih dahulu di arah depan. Karena ngomongin jarak, dia nggak butuh jarak. Terus kalau ditanya kenapa dia nggak Wind of Nature, masalahnya head to head dia bukan dengan Innocent gitu loh. Head to head dia bisa dengan Sekis. Dan Lord dengan sangat cepat diselesaikan untuk para pasukan tim Onyx Philippines. Mereka mencoba untuk menabrak King Kong gagal untuk melakukan takeover. King Kong gagal untuk melakukan takeover, membuat para pasukan dari tim Selangor Red Giants kali ini mereka mendapatkan Lord. Ya kembali memimpin Selangor Red Giant. Mereka sadar nih kalau sekarang adalah tempo yang dimiliki oleh mereka. Pressure awal yang mereka lakukan ke arah Onyx PH sekarang berbuah manis. Seandainya kalau Lord ini memang gak bisa ngejebolin untuk best start di bawah, mungkin Onyx PH punya chance yang lumayan tinggi. Tapi jangan lupa Lord enhance ya, jadi Lordnya aja udah nabrak. Plus hero momentum yaitu Kram. Mata di Kram itu dulu satu poin penting dari Onyx PH, karena Kram punya flicker. Oke, Kram punya flicker. Menuju ke arah flicker yang dimiliki para pasukan tim Selangor Red Giants, semuanya available. Dan sekarang tinggal pilih siapa initiate-nya. Kram menuju ke arah bottom lane, fokus menuju ke arah turret di depan sana. Poking damage telah dikeluarkan, tapi semua mata menuju ke arah Kram. Dan sepertinya tim Selangor Red Giants tahu dia butuh Lord untuk dapetin best turret terlebih dahulu. Dan mereka nggak boleh all in terlebih dahulu, karena targetnya berbeda. Target mereka adalah best turret. Dan hati-hati ya, Kram ini susah untuk dipurify. I'm offended itu nggak kepredikan untuk dipakein purify-nya. Susah lah, hitungannya tetap akan kelempar, walaupun habis dari kelempar langsung jalan. Dan ya gue lihat wall of damage-nya juga bener-bener cukup nih.
Dimana memang ada Stormy dengan duality-nya, dimana Ini standby. Sekis plus Ini- ada Innocence juga Ini standby. Ini standby. Menuju ke belakang. Menarik ke arah Kelra. Kiko. Sonic on the Sekis. Berhasil mendapatkan kill terhadap Kelra. Berhasil mendapatkan poin terhadap dan shutdown didapatkan permasukan dari Oni Filipin. Tertangkap oleh Crown. Brusko mencoba untuk menutup jalan permasukan dari serangan dari Chance untuk pulang. Tapi nampaknya satu eksekusi terakhir gak bisa didapatkan oleh tim Malik Piet. Sedangkan King Kong semaksimal mungkin menjadi badan di depan sana. Dengan tidak adanya Kelra. Dengan eksekutor yang dilakukan oleh Sakis. Itu berbuah manis. Bahkan Brusko udah semaksimal mungkin untuk menutup jalan keluar. Jalan pulang tim Selangor Giants. I'm a fan dikeluarkan. Don't run Wolf King. Don't run Wolf King from Philippines. King Kong dan juga Oni Filipin mencoba ditabrak dan itu dia damage yang diberikan. Yums tidak cukup. Masih bisa didapatkan dan Kera kali ini sepertinya kebingungan untuk bisa menghadapi Sekis. 3 best turret loh in total. 2 kali solo kill. Selangor Giant mereka tahu banget nih siapa yang harus target duluan, gimana cara masuk ke dalam base musuh. Dan ya tadi kalau udah gue bilang juga, karena Purify dia nggak punya sprint, dia nggak bisa kabur dari Joy, dan itu yang selalu dimanfaatkan. Gimana caranya sekarang Kelra itu butuh backup, karena apapun yang dibikin sama Kelra itu kan tetap tumbang sama Sekis. Tadi dia masuk kayak tadi damage tanpa pakai Rhythm of Joy aja langsung electrifying beats, itu tumbang. Gimana kalau rhythmnya kena full, itu bakal nggak ketahan lah. Maksudnya kayak Kelra bikin item defense pun tetap nggak nolong. Mendingan ya di backup. Satu-satunya Brusko menurut gue udah nggak boleh maju. Brusko harus ada di sebelah Kelra. Oke, berarti kita tukar positioningnya antara King Kong di depan, Brusko di belakang untuk backup. Dan mungkin satu posisi yang bagus juga kalau misalnya Brusko menuju ke arah Kelra. Kenapa? Ketika Sekisnya udah masuk, udah dive in, udah gak ada DS lagi, ditutup jalannya. Itu dia, temboknya bakal maksimal banget kan ya. Badang memang hero yang paling ngeselin lah untuk para assassin. Sekarang cari informasi dulu nih. Top lane-nya juga nggak bagus karena ada super minion yang ngedorong terus menerus. Cuma Lord gak bisa ditinggalin. Mereka kasih Lord ini lagi mungkin bisa jadi end game nih. Setuju. Untuk Onyx Liach. Mereka bisa jadi end game, atau mungkin kalau mereka nggak dapat menuju ke arah Lord, pastikan mereka dapetin orangnya. Ya ada trade ya. Ya ada trade, tapi karena masalahnya show, mereka seperti akan kehilangan kembali dan King Kong akan masuk menerus dan gagal mendapatkan poin. Lord tampaknya di belakang sana, saling out terjadi. King Kong ada jalan untuk pulang, coba di follow up dan Sekis Winter Crown, not Saturday for this time. Shutdown terjadi kan, Kera free hit dari belakang menempatkan 1 poin kill atas Bruce karena poin terpenting, dan Kera benar-benar dikasih jalan untuk pulang. Tidak dikasih jalan untuk pulang. Triple kill, looking for Maniac, dan Maniac wipe out the King MSC berhasil mendapatkan 1 game dari the King from Philippines, juara M Series tahun lalu. And this is the battle of the crown. Ya tidak semudah itu untuk membalikan keadaan.